Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kurnia Fitri dari kelompok 11 dan ada beberapa teman saya. Yang pertama yaitu Cerdi Sampia, yang kedua Rahmat Abdi Maulana, dan ketiga Wulandari. Di sini kami akan membahas tentang merger dan akuisisi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Cerli. Merger merupakan proses difusi dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaan, dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Model-model merger terbagi menjadi tiga. Yang pertama, merger horizontal, penggabungan dua perusahaan atau yang bergerak dengan industri yang sama. Yang kedua, merger vertikal, gabungan suatu perusahaan dengan perusahaan pemasok atau perusahaan menjadi pelanggan. Yang ketiga, merger konglomerat adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan atau lebih, dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaan, dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut dengan atas dasar hukum. Model-model akuisisi terbagi menjadi dua, yaitu akuisisi berdasarkan cara yang ditempuh. Yang kedua, akuisisi berdasarkan tujuannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum merger dan akuisisi. Yang pertama adalah dasar hukum merger. Adalah penggabungan merupakan transaksi yang sah dan diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dasar hukum merger. Kemudian selanjutnya, dasar hukum akuisisi adalah regulasi yang menjadi dasar hukum bagi akuisisi yang dilakukan oleh PT Terbuka secara khusus berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPPAM antara lain. Yang pertama, keputusan Ketua BAPPAM nomor Cap 05 PM 2000 Peraturan nomor 9/E2 tentang transaksi material utama dan perubahan kegiatan usaha utama, sebagaimana telah dirubah dengan keputusan Ketua BAPPAM nomor 02 PM 2001. 2. Keputusan Ketua BAPPAM nomor 12 PM 1997, Peraturan nomor 9/E1 tentang transaksi berbenturan kepentingan sebagaimana telah diubah dengan keputusan Ketua BAPPAM nomor Cap 32 PM 2000. 3. Keputusan Ketua BAPPAM nomor Cap 04 PM 2000 Peraturan nomor 9H1 tentang pengambil alihan perusahaan terbuka. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan merger. Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dari setiap perseroan selanjutnya yang akan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapatkan persetujuan. Adapun larangan-larangan dalam merger dan akuisisi. Jadi, salah satu melakukan merger dan akuisisi, pengusaha dapat diseret ke pengadilan dalam tuduhan melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, seorang pelaku usaha dapat dibuktikan melanggar peraturan mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi berupa administratif hingga sanksi pidana. Merger dan akuisisi lintas negara. Lintas batas mencakup kegiatan yang berlangsung antara dua negara yang berbeda. Seiring dengan berlanjutnya tren global atau konsolidasi industri, berita mengenai merger dan akuisisi internasional praktis merupakan kenyataan sehari-hari. Semakin banyak perusahaan ingin go global karena mereka menawarkan peluang besar yang merupakan pilihan yang relatif lebih murah bagi perusahaan untuk membangun dirinya sendiri secara internal. Lintas batas mencakup kegiatan yang berlangsung antara dua negara yang berbeda. Seiring dengan berlanjutnya tren global
atas konsolidasi industri, berita mengenai merger dan akuisisi internasional praktis merupakan kenyataan sehari-hari. Semakin banyak perusahaan ingin go global karena mereka menawarkan peluang besar yang merupakan pilihan yang relatif lebih murah bagi perusahaan untuk membangun dirinya sendiri secara internal. Jadi, kesimpulannya, merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Akuisisi adalah pengambil alihan atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Baiklah, terima kasih telah menonton video hasil presentasi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.